Hai, halo Virgo, kita balik lagi di channel Indri WS. Kali ini aku mau bacain buat kamu general energinya Virgo di bulan Juli 2022. Meskipun udah tengah bulan, kita review lagi, bener gak sih kamu ngerasain yang kayak gini sekarang gitu. Sun, Moon, Rising, Venus, jangan lupa kalau kamu ngerasa di sini nggak resonate buat kamu boleh cek di video berchart kamu yang lainnya, oke? Virgo, we'll see. Kita lihat di sini ada apa sih sama kamu Virgo di bulan Juli ini. Aku ngelihatnya ada suatu perubahan. Relationship bisa, tapi ini aku juga ngelihatnya ada bobot di aspek kehidupan kamu yang lainnya. Relationship ini mempengaruhi bukan cuma relationship kamu dengan orang lain, tapi relationshipnya kamu dengan diri kamu sendiri. Aku ngerasanya kayak gitu. Jadi kayak mungkin Virgo ini melakukan banyak perenungan di bulan Juli ini, mereview diri sendiri, kontemplasi tentang apa sih jalan hidup kamu. Mungkin agak berkabut pikirannya di bulan ini Virgo, karena yang aku lihat ada sebuah perubahan sebenarnya, tapi ini awal perubahan yang harus kamu lewatin memang. Jadi nggak bisa kamu hindarin dan kamu harus adjust lagi di sini, harus lebih fleksibel lagi dengan apa yang harus kamu rubah. Step up, jadi kayak step out, kamu harus keluar dari zona nyaman kamu yang mungkin selama ini kamu nyaman banget dan kayak udah jadi rutinitas kamu, udah jadi habit kamu gitu. Dan misalnya berhubungan dengan orang lain, kamu juga mungkin udah nyaman banget sama orang itu atau lingkungan itu, kamu udah nyaman banget. Tapi ternyata di sini ada perubahan, ada sebuah gejolak, ada pergolakan yang kamu nggak sangka-sangka ini terjadi. Mungkin selama ini kamu mikirnya ya udahlah aman-aman aja gitu, tapi ternyata kamu menghadapi. Aku lihat di sini nggak terlalu besar, tapi mungkin ngagetin lah buat kamu, karena selama ini kamu mikirnya ya udah aman gitu, nggak perlu diapa-apain, jalan biasa aja. Tapi ternyata ada perubahan, meskipun perubahan ini sebenarnya ke arah yang baik ya, aku ngeliatnya. Tapi mungkin caranya yang nggak kamu sangka, yang kamu pikir nggak enak banget gitu. Jadi kamu juga di sini emosinya lumayan aku ngelihatnya. Dan secara garis besarnya aku ngelihat ini sebuah perubahan yang positif ya. Cuma ada yang namanya kebijaksanaannya kamu di sini, dan lebih banyak energi feminimnya yang dipakai, karena aku ngelihatnya nggak mudah untuk mengatasi apa yang kamu hadapi di bulan Juli ini, urusan kamu di bulan Juli ini. Tapi ini akan mendekatkan kamu entah sama orang lain atau sama diri kamu sendiri. Jadi di sini ada beberapa skenario tentang hubungan kamu, relationship di sini bukan cuma sama pasangan, pacar atau orang terdekat kamu, enggak, tapi ini bisa lebih luas lagi. Aku justru ngelihatnya lebih luas. Sekali kamu bisa menerima perubahan ini, justru akan berimbas itu ke hal yang luas lagi gitu. Jadi kayak kamu diuji deh sekarang ini, kamu diuji bisa nggak kamu keluar dari zona nyaman kamu untuk ketemu sama diri kamu sendiri, untuk lebih kenal sama diri kamu sendiri, lebih kenal sama lingkungan kamu. Dan di sini butuh kebijaksanaan, tapi hati-hati di sini juga. Aku ngelihatnya kalau kamu ngambil langkah yang dengan pemikiran yang negatif atau cuma sekedar asumsi, itu kamu akan terjebak sama ilusi-ilusinya kamu gitu. Jadi belum tentu benar loh apa yang kamu pikirin, belum tentu benar apa yang kamu rasain. Jadi kamu harus juga melihat dari banyak sudut pandang, gak cuma sudut pandang diri kamu sendiri. Kamu harus kayak cek lagi deh ininya, situasinya kayak apa sih sebenarnya, supaya kamu bisa menentukan langkah kamu gitu, lebih wise lagi. Aku ngelihatnya mungkin sebagian dari kamu berhadapan dengan orang atau lingkungan yang membuat harapan kamu itu patah, harapan kamu itu tidak terwujud, karena beberapa orang di sini mungkin diasumsi kamu, di persepsi kamu adalah mengkhianati kamu atau meninggalkan kamu bahkan. Cuma aku ngelihatnya di sini justru ini sebuah perubahan aja gitu. Ini memang harus terjadi.
ada unsur yang akhirnya kamu tahu gitu, supaya kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi atau yang sebenarnya berjalan di hubungan kamu, di relationship ke kamu, atau memang di lingkungan kamu. Apa sih sebenarnya, meskipun mungkin kamu udah tahu ya, tapi ini memperjelas lagi, membuka lagi pemahaman yang selama ini kamu nggak tahu atau ditutupin. Sebenarnya aku nggak tahu ya siapa yang nutupin, tapi bisa jadi karena memang belum waktunya aja untuk kamu tahu. Aku ngeliatnya kamu dengan orang yang kayak bermasalah dengan orang atau lingkungan yang memang kamu pikir enggak apa-apa, kamu pikir akan dewasa, tapi ternyata enggak gitu. Yang tadinya enak banget, tapi ternyata mengecewakan kamu di sini, dan powernya lumayan gede gitu, powernya lumayan besar di sini. Aku ngelihatnya siapa yang kamu hadapi atau apa yang kamu hadapi, ini powernya gede banget gitu, energinya cukup gede. Jadi ini cukup neken kamu sebenarnya. Di bulan Juli ini kamu menghadapi sebuah tekanan, dan kamu belum tahu sebenarnya harus berbuat apa. Kamu pengennya bisa nggak sih, udahlah yang kayak kemarin aja gitu, tapi ternyata nggak bisa. Kamu udah mencoba untuk bisa mengembalikan kepercayaan kamu misalnya seperti kemarin lagi, tapi susah. Meskipun itu kamu sampai hari ini pun rasanya pengen udahlah gitu, gue udah percaya gitu, tapi ternyata kok nggak bisa gitu. Semakin terbuka, semakin open yang kenyataannya seperti apa tuh kamu semakin melihat gitu. Banyak kayak terbongkar lah di bulan ini urusan kamu Virgo dengan orang lain, banyak yang terbongkar. Tapi di sini sebenarnya awal yang baru, rebirth. Di sini rebirth ini bukan cuma untuk kamu loh, ternyata ini lebih luas lagi gitu. Ada satu pola, satu pattern yang memang ditutup atau selesai, dan membuka pattern yang lain, pola hubungan yang lain, pola kepercayaan yang lain. Bisa jadi sebenarnya ini hanya perubahan cara berhubungan. Jadi bukan kamu akan berhenti berhubungan dengan mereka atau dengan lingkungan itu, enggak, tapi perubahan lebih dewasa lagi tentang cara berhubungan. Mungkin kejadian ini adalah mengkoreksi bagaimana sikap-sikap kamu, sikap-sikap lingkungan kamu, sikap mereka terhadap kamu. Ini hanya mengkoreksi. Nah, sekarang tinggal gimana kamu dan lingkungan kamu di sini bisa menerima itu. Entah ini keluarga kamu juga, atau partner bisnis kamu, rekan kerja, atau pasangan kamu. Jadi ini ada hubungannya dengan relationship secara lebih luas. Dan di sini aku ngelihatnya lingkungan kamu tidak menguntungannya buat kamu adalah kamu berusaha untuk menahan emosinya kamu berusaha untuk bisa mengendalikan emosionalnya kamu, emosi negatif kamu, emosi positif kamu berusaha untuk menyeimbangkan. Tapi ternyata karena tadi lingkungan kamu atau power perubahan ini, energi perubahan ini cukup besar, jadinya ada sebagian orang yang tidak mampu menguasai diri. Aku ngelihatnya ada beberapa yang emosionalnya cukup tinggi, dan ini menyulitkan kamu. That's why tadi aku bilang kamu menerima sebuah tekanan yang cukup besar dan kamu nggak tahu harus ngapain. Kamu cuma kayak ya udah deh gitu, yang udahlah gue capek lama-lama begitu, ya kan, terserah lu deh pada mau ngapain gitu, terserah deh gitu. Tapi nggak bisa. Di sini kamu harus tetap menghadapi sih gitu, karena justru kayak kamu lagi disampaikan sebuah pesan, ini awal perubahan yang lebih baik buat kamu gitu. Mungkin kamu belum melihatnya sekarang karena memang benar-benar baru terbuka aja gitu loh. Koreksi-koreksi ini dari semesta ini baru terbuka buat kamu, tapi message-nya cukup bagus. Kalau kamu bisa wise nerimanya, dengan wisdom-nya kamu, dengan keterbukaan pikiran kamu, open minded, kamu akan melihat insight positifnya tuh jauh lebih banyak di sini. Mungkin akan membuka sebuah pemikiran yang baru, cara berhubungan yang lebih realistis. Mungkin kemarin lebih banyak yang
kayak bukan bohong sih sebenarnya, tapi kayak berandai-andai aja gitu yang lebay atau gimana. Tapi kalau sekarang tuh lebih diarahkan sama semesta itu untuk kamu lebih realistis menilai orang, memandang orang, atau lebih realistis lagi memilih gitu. Mana sih yang pantas buat kamu gitu, untuk diri kamu sendiri, dan kamu lagi diarahin untuk kamu tahu dulu gitu, kamu maunya apa, supaya kamu bisa match ke lingkungan kamu bisa match ke pekerjaan kamu, ke orang lain, pasangan kamu dulu yang berprogres. Kamu maunya apa, dan semuanya harus realistis. Bisa nggak kamu lakuin itu? Sesuai nggak dengan kekuatan kamu? Sesuai nggak dengan kemampuan kamu? Atau kamu akuin aja, gue masih belajar nih ya untuk lebih mengerti diri gue gitu, selesai gitu. Jadi orang lain pun akan lebih paham, dan justru dengan cara itu harmonisasinya kamu dengan lingkungan kamu, dengan orang lain ini akan lebih bagus lagi, tapi dengan pola yang berbeda. Ini butuh kamu cerna baik-baik, karena dengan pola yang berbeda ini belum tentu teman-teman di sini semua bisa mengerti langsung ya gitu, karena harus lihat dulu pola hubungan kemarin tuh kayak apa sih gitu. Nah sekarang yang dimauin semesta ini seperti apa sih gue berhubungan dengan dia. Gue nggak harus musuhan kan, gue nggak harus jadi musuh kan, nggak harus punya musuh baru gitu, lawan baru, enggak gitu. Ini mereka semua tuh nggak akan jadi musuh sebenarnya. Lingkungan kamu nggak akan jadi musuh, hanya perubahan pola berhubungan yang baru aja gitu, dengan persepsi-persepsi yang baru aja gitu. Kamu semakin tahu diri kamu seperti apa, kamu akan semakin gampang adjustmentnya ke lingkungan kamu. Jadi kamu bisa tahu kalau emang ini udah nggak cocok buat kamu, kamu bisa out gitu kan, move dari lingkungan kamu atau dari orang itu. Tapi kalau kamu masih bisa bertahan di situ, kamu masih bisa mengimbangi mereka, dan itu masih membawa sebuah kebaikan buat kamu, stay tapi dengan power yang lebih baru. Karena di sini aku ngelihatnya kamu aman-aman aja kok gitu. Kamu bukan berarti terus dibenci sama mereka atau dijauhin sama lingkungan kamu, enggak gitu, karena sebenarnya mereka sayang semua sama kamu, mereka masih care semuanya sama kamu, tapi memang ada adjustment aja, ada perubahan aja, dan memang akan menjadi semakin tahu karakter kamu seperti apa, karakter mereka seperti apa, karakter lingkungan kamu seperti apa. Dan ingat, jangan mengontrol. Jadi mungkin ada hambatan di diri kamu adalah kamu suka memaksakan kehendak misalnya, atau misalnya kamu memaksakan gue mau hasilnya tuh seperti ini gitu. Nah itu nggak bisa gitu. Jadi let it flow, apapun prosesnya kamu ikutin aja saat ini supaya kamu nggak terlalu emosional. Itu akan ganggu fisik kamu nanti gitu. Ketika kamu emosional, hati-hati dengan fisik kamu di sini. Mungkin kamu akan ngerasa lebih sering pegel, lebih sering lemes gitu, karena drain dari pikiran kamu gitu. Dan ini akan mengganggu mental kamu, karena kamu yang udah cenderung nggak tahu mau ngapain ini gitu, drain ke fisik kamu, kayak ya itu tadi, lebih ke syaraf kamu atau otot kamu ini susah untuk diajak kerjasama gitu. Sementara banyak hal yang masih kamu harus lakuin gitu, produktivitas pekerjaan kamu ya kan, banyak hal yang harus kamu temuin, orang-orang di keluarga kamu juga kan gak bisa kamu jauhin gitu aja gitu. Aku sih ngeliatnya ini sebuah perubahan yang lebih baik ya, perubahan untuk kamu, terutama karena kamu membuka cakrawala baru, pandangan-pandangan baru, atau malah paradigma baru di diri kamu, bagaimana cara berhubungan dengan orang lain yang lebih spiritual gitu, yang lebih cerdas lagi secara emosional. Ketika kamu bisa mengatasi kontrol isunya kamu nggak bisa mengendalikan semua, ada bagian-bagian yang kamu bisa kendaliin, ada yang enggak. Justru di sini wisdom kamu harus pakai, wise-nya kamu harus kamu keluarin, dan don't play victim di sini. Jangan kamu merasa kamu adalah korban ya, enggak gitu, karena kamu layak kok, dan mereka bersikap seperti itu tuh pasti ada sebabnya gitu. Bukan salah kamu 100%, tapi memang adjustment yang terjadi pada relationship-nya kamu dengan lingkungan kamu, dengan siapapun yang sekarang kamu lagi hadapin.
Oke, Virgo, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.